Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Ihyauddin, guru mata pelajaran seni budaya atau bisa juga disebut sebagai tukang ngecatnya SMP 31 Gresik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita awali kegiatan pembelajaran menggunakan video pembelajaran ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga kalian diberi kesehatan bagi siswa-siswa yang ada di rumah sehingga tidak terpapar pandemi COVID-19. Anak-anak, mari kita mengikuti pembelajaran kali ini dengan menyimak mulai awal sampai akhir nanti sehingga kalian bisa mengerti, dan jika nanti pada saat pembelajaran kalian kurang jelas bisa memutar ulang video pembelajaran yang saya sampaikan pada kali ini. Silakan nanti bisa membuka buku paket kelas 8 di bab 1, materinya tentang menggambar model. Apa itu menggambar model? Mari kita simak videonya. Menggambar model adalah menggambar yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Atau bisa juga ada pengertian lain, yaitu kegiatan menggambar yang menggunakan contoh jenis objek gambar manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda alam dari bentuk 3 dimensi di media 2 dimensi. Jadi media 2 dimensi itu adalah media yang mempunyai panjang dan lebar saja. Kalau 3 dimensi itu aslinya, jadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Seperti contohnya ada gambar model bentuk. Ini hasil-hasil dari menggambarnya, yaitu ada gambar model bentuk manusia. Ini sengaja saya buat memang sebagai contoh supaya anak-anak nanti mau belajar bagaimana tekniknya. Nanti kita di materi yang kedua, nanti itu kita praktek bagaimana cara menggambar model yang tepat. Ada model manusia, ada model alam benda. Nah, ini dengan menggunakan pensil juga ini ya. Kemudian ada model tumbuhan. Nah, tumbuhan itu bisa bagian-bagiannya, bisa dahan, ranting, akar, daun, bunga, buah. Nah, ini kebetulan yang saya pakai adalah buah alpukat ya, kita pakai buah dengan menggunakan warna. Kemudian ada juga bentuk jenis bentuk fauna atau hewan. Hewan juga seperti itu, tidak harus digambar keseluruhan, boleh hanya kepalanya saja, kakinya saja, atau setengah badannya saja. Itu bebas ya, yang penting apa yang kita tangkap dari objek tersebut itu kita bentuk di dalam gambar 2 dimensi sesuai dengan prinsip-prinsip menggambar modelnya. Nah, ini alam benda juga, ada nampak bayangan di situ. Nah, ini yang bentuk bunga tadi termasuk jenis tumbuhan. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, prinsip-prinsipnya apa? Prinsip-prinsipnya yang pertama adalah komposisi. Apa itu komposisi? Nah, komposisi adalah susunan. Nah, susunan dari bentuk-bentuk objek yang akan kita gambar. Komposisi dibagi menjadi 3. Ada komposisi simetris, ada komposisi asimetris, dan ada komposisi sentral. Nah, kalian nanti bisa pelajari di buku paket jelasnya. Saya singkat saja. Kemudian ada proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi itu adalah perbandingan. Perbandingan dari benda yang kita gambar dengan benda yang lain. Jika yang kita gambar adalah 2 atau lebih benda, jadi kita bandingkan. Jangan sampai misalnya kita menggambar gelas
yang ukurannya lebih kecil dengan galon. Jangan sampai kebalik. Gelasnya yang lebih besar, galonnya yang lebih kecil. Harus di skala secara imajinasi. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan. Ya, keseimbangan atau balance dalam istilah trennya adalah balance. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar atau objek gambar dan gambar yang akan dihasilkan. Jadi selaras itu ya, maksudnya di situ ya. Di antara kanan dan kiri itu benda kecil, tengah itu benda yang agak tinggi misalnya atau agak besar. Nanti bisa dilihat contoh gambarnya di buku paket halaman 9. Kemudian yang keempat adalah unity atau kesatuan. Apa itu kesatuan? Nah, kesatuan adalah keserasian atau dalam pengaturan objek gambar. Jadi keserasian dalam pengaturan objek gambar. Nah, ini membutuhkan jiwa seni dalam mengamati itu ya. Jadi bagaimana cara menata yang serasi itu ya, benda ketika kita sebelum kita gambar kita letakkan di atas meja misalnya, kita tata sampai betul-betul serasi, pantas dilihat. Ketika orang melihat itu senang, oh ya kok bagus ya, nah, cara meletakkannya ya. Itu mempunyai perbedaan daya imajinasi, setiap siswa itu berbeda-beda nanti ya. Kemudian kita lanjut ke unsur-unsur menggambar model. Unsur yang pertama adalah garis. Nah, maaf garis, S-nya di bawah, garis ya. Garis itu adalah bagian terkecil nomor 2 selain titik ya. Jadi setelah titik yang disatukan atau digabung itu menjadi garis. Kemudian setelah garis ada bentuk. Garis kalau disatukan menjadi bentuk ada lagi juga bidang, dan itu adalah kemudian bidang ini penggabungan dari garis menjadi bidang. Bidang digabungkan menjadi bentuk. Kemudian ada warna atau color. Nanti kita bisa menggunakan warna nanti di bahan dan alat. Ya, sudah jelas di kelas 7 sudah saya jelaskan apa itu warna. Warna adalah pantulan dari cahaya terhadap sebuah benda. Ya, jadi kalau nggak ada cahaya, warna itu nggak akan nampak. Jadi bisa dikatakan merah karena ada cahaya, kita kelihatan itu warna merah. Ya, jadi pantulan dari cahaya terhadap benda dan diterima oleh mata kita. Itu dinamakan warna atau color. Dan tekstur itu rasa bahan, rasa permukaan suatu benda atau bahan. Misalnya batu, ya itu diraba. Oh, batu ini ada yang kasar, halus, itu kaca misalnya. Kemudian ada hanya halus tapi dengan melihat warna. Jadi dirasakan dengan mata juga. Misalnya tekstur kayu, itu bagaimana? Jadi rasa bahan ya. Jadi tekstur itu rasa bahan. Kemudian gelap terang atau gradasi. Gelap terang ini seperti yang ada di dalam contoh gambar tadi, itu ada benda itu disorot oleh cahaya dari kanan, maka yang gelap berada di sebelah kiri dan bawah misalnya. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya anak, kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan itu yang pertama ada kertas gambar atau kanvas. Jadi nanti kalian bisa mempersiapkan kertas gambar atau kanvas. Kita pakai kertas gambar aja. Nah, kita menggunakan kertas gambar A3 atau buku gambar A3. Kemudian pensil. Kemudian setelah pensil ada tinta atau ballpoint. Ya, itu boleh kita menggunakan ballpoint. Kemudian pewarna dan lain-lain. Pewarna bisa menggunakan cat air, cat minyak, cat akrilik, krayon, pensil warna, dan lain-lainnya. Ini kita lihat di contoh gambar bahan dan alat. Ada
kertas gambar, ada pensil untuk sketsa, ya, pensil 2B atau sejenisnya. Kemudian ada tinta Cina atau tinta bak, atau boleh menggunakan pulpen. Ada krayon, cat minyak, dan cat air. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti kalian bisa membeli di toko-toko sekitar kecamatan kita atau daerah kita, itu banyak yang menjual itu. Berikutnya adalah teknik dan cara. Nah, teknik dan cara dalam menggambar model. Teknik itu dibagi menjadi 7 di sini ya. Yang pertama teknik linier atau teknik garis. Ini biasanya menggunakan pulpen. Kemudian yang kedua teknik blok. Kita langsung ngeblok warna. Ini biasanya bentuk-bentuk siluet seperti itu. Kalian moto di sore hari nampak hitam putih atau hitam oranye, hitam senja. Nah, warnanya oranye atau kuning atau keemasan itu ya. Kemudian objeknya kelihatan gelap. Itu teknik blok. Kita gambarnya nanti ya. Kemudian teknik arsir. Ya, ini menggunakan pensil biasanya ya. Pensil 2B, 5B sampai 6B, bahkan sampai yang jenis paling gelap yaitu pensil E atau double E. Kemudian teknik dusel. Teknik dusel ini bagaimana? Ini menggunakan karbon atau charcoal atau serbuk warna ya. Ini nanti digosokkan menggunakan kapas atau menggunakan kertas dililit, kemudian digosok menggunakan kertas tersebut atau menggunakan kapas juga bisa. Selanjutnya teknik pointillis atau teknik titik-titik sebagai gambar, sebagai teknik dalam menjadikan sebuah gambar itu tadi. Ini adalah teknik pointillis. Kemudian teknik akuarel ini digunakan sebagai media cat, menggunakan cat air biasanya ini ya, cat air. Jadi banyak airnya nanti, hanya efek-efek kesannya menggunakan kesan efek air nanti ya, warnanya banyak airnya nanti. Kemudian teknik plakat. Teknik plakat ini kita langsung hampir mirip dengan teknik blok ini ya. Nanti kita bisa lihat di contoh gambarnya. Nah, ini yang pertama, ini teknik linier dengan menggunakan garis. Kemudian teknik blok, langsung ngeblok warna hitam ini ya. Atau warna yang lain juga bisa, tidak harus hitam ya. Kemudian teknik arsir, ini kelihatan arsirnya, goresannya, ini pensil. Kemudian teknik dusel, nah ini yang teknik dusel ini halus sekali, hampir tidak kelihatan goresannya. Kemudian teknik pointillis, nah ini kelihatan kalau kita perbesar, ini kelihatan titik-titiknya. Nah, teknik plakat. Yang terakhir adalah teknik akuarel. Prosedur menggambar model adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus melakukan pengamatan model. Jadi model setelah disiapkan, kalian harus melakukan pengamatan. Diamati dulu. Kemudian setelah diamati dari objek yang akan digambar, kalian membuat sketsa menggunakan pensil 2B di atas kertas A3 nanti ya. Kemudian proses detailing, setelah membuat sketsa kita detailkan sedikit demi sedikit sehingga menjadi jelas objeknya. Kemudian kita tentukan warnanya. Jika kita menggunakan pensil, berarti kita menggunakan teknik arsir sesuai dengan alat yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah proses finishing, atau istilah Indonesianya adalah proses akhir, melakukan sentuhan akhir sehingga gambar itu nampak jelas dan menarik. Oke, sekian anak-anak. Tugasnya kalian bisa tulis ini di buku tulisnya nanti. Soal ditulis saja biar nanti gak membuka video berkali-kali ya. Setelah ditulis soalnya dan kerjakan di buku tulis, hasilnya dikumpulkan setelah pembelajaran ini sampai jam yang sudah ditentukan ya. Nanti bisa dikirim melalui WhatsApp saya ya, WhatsApp saya secara pribadi.
Nanti barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan secara japri ya di WA. Nanti jawaban pertanyaannya bisa saya jawaban pertanyaan selain soal ini ya, selain tugas ya. Ini nanti bisa saya share di WA kelasnya, WA daring kelasnya ya. Sekian dan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, barangkali ada beberapa hal yang kurang jelas, saya mohon maaf. Jangan lupa nanti ketika di YouTube kalian jangan lupa ya like, subscribe. Nah, jangan hanya nonton saja, oke? Nah, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.